Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan nomor induk mahasiswa 22010200021. Saya dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sabta Nugraha yang telah memberikan izin saya untuk menjelaskan sedikit tentang Internet of Things, AI, Big Data, dan ML. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Jadi, Internet of Things ini adalah atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical atau MEMS, internet, dan QR, which references kode. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dan cara kerja Internet of Things atau IoT. Seperti namanya, Internet of Things ini bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Nah, action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyusunan jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Solusi IoT dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobil device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate. Kita akan membahas setiap bagian pada sistem IoT ini di segmen berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan Internet of Things di berbagai sektor. Yang pertama, sektor pendidikan. Nah, di bidang pendidikan IoT memiliki peran yang penting untuk membantu organisasi dalam memantau dan mengontrol aktivitas pendidikan. Seperti beberapa kegiatan, yakni untuk mengontrol pintu masuk dan keluar, memantau akses di perpustakaan, dan membantu memantau kehadiran mahasiswa dan staf. Selanjutnya, sektor keuangan. Inovasi dalam transaksi pembayaran yang aman telah menghasilkan opsi pembayaran IoT baru seperti Apple Pay, Google Pay, dan berbagai sistem pembayaran lain yang dapat dikenakan dan berbasis ponsel cerdas. Selanjutnya, di sektor kemaritiman, pada sektor transportif terkait khususnya laut, penerapan IoT sudah mulai dirasakan setiap kapal, pelabuhan, dan stakeholder terkait terkoneksi ke dalam Automatic Identification System atau AIS. Setiap aktivitas tercatat dalam Big Data sehingga permasalahan transportasi laut seperti kecelakaan dan inefisiensi dapat diminimalkan. Selanjutnya, sektor transportasi. Salah satu aplikasi dan IoT pada kendaraan pribadi adalah autonomous car atau yang sering juga disebut sebagai mobil tanpa pengendara. Mobil tersebut dapat mengenali lingkungan sekitarnya dan berjalan tanpa dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya, sektor kesehatan. Contoh Internet of Things yang pertama dalam bidang kesehatan ini saat ini adalah banyak sekali teknologi advanced yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya, sektor pertanian dan peternakan. Tanaman yang ditanam di rumah kaca bertujuan agar dapat terisolasi dari lingkungan luar sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Mengaplikasikan sensor ini dapat membantu menjaga lingkungan greenhouse, mendukung pertumbuhan tanaman. Contoh manfaat penerapan dari Internet of Things di peternakan ayam adalah mengontrol suhu pada kandang ayam. Selanjutnya saya akan menjelaskan AI. Jadi AI ini adalah seperti yang sudah disebutkan, definisi AI ini sendiri sebenarnya sangat luas. AI sendiri merupakan suatu kecerdasan buatan yang dirancang dan dikembangkan oleh manusia. Seperti kecerdasan pada manusia,
AI pun mampu berpikir dan bertindak rasional. Teknologi AI tercanggih bahkan kemungkinan sistem untuk bergerak mirip manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya, AI dapat mengerjakan tugas dengan pintar tanpa harus mendapatkan perintah eksplisit. Adanya AI telah terbukti mampu meringankan pekerjaan manusia, terutama untuk jenis pekerjaan yang berulang dan memiliki pola kerja tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dan cara kerja AI. Bagaimana cara kerja AI? Jadi AI ini mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa dataset besar. Dataset tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data, sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru. Tidak seperti tenaga manusia, AI tidak memerlukan istirahat. Hasilnya, AI bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam waktu singkat. Dalam waktu yang bersamaan, AI juga akan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan begitu, AI bisa mengerjakan tugas apapun yang diajarkan kepada mereka. Perlu diingat juga, untuk bisa beroperasi seutuhnya, AI tidak hanya mengandalkan sistem komputer. Justru sebaliknya, AI ini didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar bisa bekerja. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu sistem yang bisa meniru perilaku manusia 100%, mulai dari tindakan hingga kemampuan berpikir memecahkan masalah rumit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan AI. Yang pertama di sektor pendidikan. Selain kurikulum dan metode pengajaran, teknologi AI juga dapat mengoptimalkan dan merampingkan proses pengelolaan institusi pendidikan. Contoh penerapan AI di sini misalnya merancang dan merencanakan kelas-kelas yang akan dibuka sesuai jumlah murid dengan ENSEK berbasis data. Pengelola sekolah dapat secara cepat mendistribusikan sumber daya area-area tinggi permintaannya dan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, sektor keuangan. Contoh penerapan AI di sektor keuangan ini baru-baru ini diumumkan oleh Visa, yaitu berupa Smarter Stand-in Processing atau Smarter STIP. Kemampuan baru yang memanfaatkan real-time AI ini dapat membantu institusi keuangan mengelola otorisasi transaksi ketika terjadi gangguan pada layanan. Selanjutnya, sektor kemaritiman. AI di sektor perikanan dan kelautan bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sekelompok data, membuat prediksi dari analisis deret waktu, dan mempelajari tingkah laku atau behavior dari data yang ada sehingga bisa memprediksi lebih akurat dari manusia. Tidak hanya untuk kegiatan proses identifikasi spesies yang bisa mempermudah sortir benih ikan dan uji kesegaran ikan. Aplikasi AI juga bisa dilakukan untuk memprediksi cuaca dan dinamika laut. Identifikasi habitat atau substrat bawah air, serta membuat peringatan dini. Selanjutnya, sektor transportasi. Contoh nyatanya adalah penggunaan kendaraan dengan kemudi otomatis. Penggunaan kemudi otomatis memungkinkan kendaraan berjalan tanpa harus dikemudikan oleh supir. Artinya pengendaraan hanya berperan dalam memantau keberjalanan AI. Selanjutnya, di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan ini ada dua. Yang pertama, mengelola rekam medis. Langkah pertama dalam perawatan kesehatan adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi atau seperti catatan medis dan riwayat masa lalu lainnya. Yang kedua, konsultasi digital. Di konsultasi digital ini, aplikasi seperti Babyton di Inggris menggunakan IA untuk memberikan konsultasi medis berdasarkan riwayat medis pribadi dan pengetahuan medis umum. Selanjutnya, di sektor pertanian dan peternakan. Alat pertanian juga sudah dikenalkan berbasis teknologi seperti penggunaan drone tidak hanya digunakan untuk memantau pertanaman, tetapi juga untuk menyebar benih, menabur pupuk, dan menyemprot pestisida. Selanjutnya saya akan menjelaskan Big Data. Sebelumnya, apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang memiliki arti sebagai suatu bidang kegiatan di mana orang menganalisis dan mengekstrasi informasi dari beberapa set
data kompleks yang sangat rumit untuk dikerjakan dengan perangkat lunak pemrosesan jenis data tradisional. Kompleksitas set data dapat memperbesar kemungkinan tingkat penemuan palsu atau false discovery rates atau FDR dan kekuatan statistik. Terlepas dari kerumitannya, perusahaan akan mencari informasi yang paling berguna setelah set data ini dinilai. Pengertian singkatnya ini, Big Data adalah kumpulan data dengan ukuran besar dan kompleks serta rumit dan tidak terstruktur. Membutuhkan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, dan berbagai software untuk bisa digunakan menjadi data yang bisa membantu perkembangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja Big Data. Nah, cara kerja Big Data ini, setelah mengetahui apa itu Big Data, lanjut ke cara kerja Big Data ini. Dalam praktiknya, data dalam Big Data dapat bervariasi. Mereka dapat dikelompokkan misalnya dari indeks pencarian Google ke daftar harga produk, Amazon, dan lainnya. Karena kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang paling terkenal di dunia, maka wajar untuk menggunakan basis data yang sangat besar untuk menyimpan banyak data penggunaannya. Data yang tersimpan akan dapat membantu Google dalam memaksimalkan proses hasil pencarian. Begitu juga dengan Apple dalam mengelola margin harga yang paling layak bagi pelanggannya. Selain itu, jenis manfaat ini hanyalah contoh kecil dari keseluruhan manfaat yang ditawarkan Big Data untuk memperpanjang masa hidup perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan Big Data. Yang pertama, di sektor pendidikan, menciptakannya kelas yang efektif dan lebih seru. Big Data membantu organisasi menciptakan sebuah revolusi sistem di mana siswa dapat belajar secara efektif dan seru. Yang kedua, sektor keuangan. Big Data dalam pajak perlu diketahui bahwa pemanfaatan Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Hal ini terjadi lantaran sistem Big Data dapat bekerja mengambil data dari jenis silsilah keluarga, kekayaan yang dimiliki, barang apa saja yang dipunya, serta akun rekening bank masyarakat. Selanjutnya, sektor kemaritiman. Pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi sangat penting bagi sektor maritim dan logistik, karena akan terciptanya big data yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan analisis. Selanjutnya, di sektor transportasi. Salah satu contoh penerapan big data dalam bidang transportasi ini adalah self-driving car yang dikembangkan oleh perusahaan Tesla. Dalam sehari diperlukan 1 TB data yang diinput dalam satu mobil Tesla. Selanjutnya, sektor kesehatan. Penerapan Big Data untuk Electronic Health Record atau EHR ini adalah bentuk Big Data yang paling umum digunakan dalam kedokteran. Setiap pasien memiliki catatan digital mereka sendiri yang mencakup informasi seperti demografi, riwayat kesehatan, alergi dan hasil tes laboratorium. Selanjutnya, sektor pertanian dan peternakan. Dengan Big Data, petani dapat memiliki data terperinci mulai dari kondisi lingkungan, kondisi tanah, hasil panen, hingga harga komoditas pertanian. Solusi IoT dipilih karena mampu memberikan fasilitas real-time, mengotomatiskan proses manual, dan juga memberikan nilai tambah kepada peternakan unggas tersebut melalui analisa Big Data. Selanjutnya saya akan menjelaskan ML atau Machine Learning. Apa itu machine learning? Machine learning ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan statistik, algoritma machine learning dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan data. Pengembangan data yang ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Keberadaan machine learning disebut mampu memengaruhi metrik pertumbuhan ideal dari basis data dalam dunia bisnis dan teknologi informasi. Perkembangan data yang makin hari semakin besar dan bertumbuh, permintaan pasar untuk ilmuwan data juga akan meningkat.
Hal ini nantinya akan menuntut para pakar data untuk mengidentifikasi pertanyaan bisnis yang paling relevan dan lantas melakukan sinkronisasi terhadap data untuk menjawab itu. Peran machine learning ada dalam penyesuaian antara pertanyaan dan jawaban terkait data yang terus berkembang ini. Secara umum bisa dikatakan bahwa machine learning adalah metode analisis data yang dilakukan dengan otomatisasi pembuatan model analitis. Sebagai cara bank dari AI, machine learning didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan sedikit intervensi manusia dalam proses tersebut. Selanjutnya, proses dan cara kerja machine learning. Ada 4 jenis cara kerja machine learning. Keempatnya adalah pembelajaran terarah, pembelajaran tak terarah, pembelajaran semi terarah, dan reinforcement learning. Alur kerja machine learning meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model, regresi linear, regresi logistik, neural network, dan lain sebagainya. Pemberian latihan terhadap model yang dipilih, evaluasi model, dan prediksi. Selanjutnya, contoh penerapan machine learning. Yang pertama di sektor pendidikan. Aktivitas akademik selalu tak lepas dari pekerjaan esai dan pengecekan plagiarisme sebagai standar orisinalitas esai. Contoh machine learning di pendidikan adalah untuk membangun detektor plagiarisme yang akurat. Ia mampu menganalisis dengan cepat estimasi numerik tentang beberapa identik dokumen lain dalam database. Yang kedua, sektor keuangan. Perusahaan finansial seperti bank menggunakan machine learning untuk beberapa fungsi, seperti pencegahan penipuan, kredit, dan m-banking. Biasanya volume transaksi harian sangat tinggi dan sulit bagi manusia untuk meninjaunya secara manual tiap transaksinya. Selanjutnya, sektor smart assistant pribadi. Anda sudah tentu tak asing dengan Siri, Google Assistant, Amazon Alexa, dan Google Home. Teknologi tersebut adalah contoh machine learning paling dekat dengan kita. Dengan menerapkan AI secara keseluruhan, perangkat rumah dan asisten pribadi akan mengikuti perintah termasuk mengatur pengingat, mencari informasi online, mengatur lampu, dan sebagainya. Selanjutnya, sektor transportasi. Contoh machine learning dalam transportasi adalah untuk menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps dan yang menggunakan data lokasi dari smartphone kita sendiri. Selanjutnya, sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan contoh machine learning-nya di bidang ini adalah menangani masalah diagnostik dan prognostik. Selain itu, ia juga mampu menganalisis data medis untuk mendeteksi keteraturan data, menghapus data yang tidak valid, menjelaskan data yang dihasilkan unit medis, dan untuk memantau pasien secara efektif. Manajemen pasien dan urusan administrasi pun menjadi jauh lebih efisien. Yang terakhir adalah sektor pertanian dan peternakan. Pemanfaatan machine learning dapat membantu meningkatkan produksi panen yang dilakukan oleh petani. Hal ini dikarenakan data yang digunakan oleh machine learning dapat membantu petani dalam membuat keputusan kapan waktu yang tepat untuk menanam atau waktu yang tepat untuk panen. Selanjutnya, sistem penerapan IoT teknologi di kehidupan sehari-hari, yaitu smart home. Jadi smart home ini merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Interkoneksi ini kemungkinan Anda untuk mengoperasikan perangkatnya tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi IoT, Anda bisa mematikan lampu rumah saat sedang berada di luar. Anda juga bisa membuka kunci pintu rumah dari jarak jauh ketika ada kerabat yang sedang mengunjungi rumah Anda. Bukankah hidup menjadi lebih praktis jika Anda bisa mengontrol rumah hanya dengan sekali klik? Contoh Internet of Things dalam smart home ini bisa menghemat waktu, tenaga, dan bahkan uang Anda. Sekian penjelasan tentang Internet of Things, AI, Big Data, dan Machine Learning tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.